Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim tentu beriman akan adanya hari kiamat, beriman akan adanya hari kebangkitan, dan beriman akan adanya hari pembalasan, yaumul hisab, hari perhitungan dan hari pembalasan. Dan kita juga beriman akan adanya surga dan neraka. Tentu kita semua harus bersedia untuk menuju negeri akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, berfirman di dalam ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Tentu kita harus senantiasa menggunakan waktu-waktu kita, masa kita untuk beramal. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu abirus sabil, seorang musafir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, kalau kamu berada di waktu pagi, jangan kamu menanti-nanti waktu sore. Kalau kamu berada pada waktu sore, jangan menanti-nanti waktu pagi. Ambillah waktu hidupmu untuk kematianmu, dan ambillah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengingatkan kita semua dalam Al-Quranul Karim tentang kematian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin, tiap-tiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hanyalah kalian akan diberi balasan kalian, pahala kalian, ganjaran buat kalian pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka bila mana datang ajal mereka, la yasta'khiruna sa'atan, mereka tidak dapat mengundurnya barang sesaat, wa la yastaqdimun, dan mereka juga tidak bisa mempercepatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh kematian pasti menjemput setiap orang. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita peringatan-peringatan akan datangnya kematian tersebut. Disebutkan dalam sebuah nasihat dari para pendahulu kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, bagaimana dalam ayatnya, wa ja'akumun nadir, telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Dalam sebagian tafsirnya disebutkan bahwa peringatan yang dimaksud adalah peringatan akan kematian, yaitu dengan berubahnya rambut kita. Bayadus sya'r ba'da sawadihi, rambut kita yang memutih, beruban. Yang dahulu rambut kita berwarna hitam.
Ini pertanda akan datangnya kematian atau dekatnya kematian. Disebutkan pula di antara tandanya dha'ful badan ba'da quwwatihi. Badan pun semakin melemah. Yang dahulu kuat, segar, bugar, ternyata tidak lama kemudian badan ini, fisik ini mulai melemah. Wa inhina'ul jism ba'da istiqamatihi. Jasmani, tubuh kita yang dahulu tegak, lurus, ternyata lambat laun, sedikit demi sedikit mulai tunduk, mulai bungkuk. Ini semua adalah peringatan-peringatan akan dekatnya suatu kematian. Ikhwan fillah rahimakumullah, kematian sungguh merupakan peringatan buat kita akan harusnya kita untuk beramal saleh, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu diriwayatkan dari beliau pernah mengatakan, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Wa kafa bil yaqini ghinan, sungguh keyakinan kita cukup sebagai kekayaan kita. Wa kafa bil ibadati syughla, cukuplah ibadah ini sebagai hal yang menyibukkan kita. Bahkan diriwayatkan pula dahulu Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tertulis pada cincinnya, kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Wahai Umar, cukup kematian ini sebagai pemberi nasihat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengingatkan kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh para ulama rahimahumullah. Di antaranya disebutkan dari riwayat Ibnu Hibban, aktsiru, perbanyaklah zikra hadimil ladzat, untuk mengingat hadimil ladzat, yang akan memutus kelezatan-kelezatan, akan memutus kenikmatan-kenikmatan. Apa yang dimaksud? Yani al-maut, yang dimaksud adalah kematian. Fama dzakarahu 'abdun qat wa huwa fi dhiqin illa wassa'ahu 'alaih. Tidaklah seorang hamba mengingatnya saat dia dalam kesempitan, kecuali akan membuatnya lapang, membuatnya bertawakal kepada Allah, membuatnya berserah diri kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Wala dzakarahu wa huwa fi sa'atin illa dhayyaqahu 'alaih. Dan tidaklah seorang hamba mengingatkan saat dia dalam kelapangan, kecuali kematian akan membuatnya sempit. Mengingatkan akan hari-hari di belakang kematian, mengingatkan akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ikhwan fillah rahimakumullah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ketika ada sebuah jenazah dilewatkan pada beliau, beliau mengatakan mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarihun, seorang yang beristirahat, wa mustarahun minhu, seorang yang manusia yang lain beristirahat darinya. Apa artinya? Ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, Anda mengatakan mustarih, dia telah beristirahat. Anda juga mengatakan mustarahun minhu, dia adalah orang-orang yang istirahat darinya. Lalu beliau menjawab, al-abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya wa adaha ila rahmatillahi. Sungguh seorang hamba yang mukmin, dengan kematian itu ia akan beristirahat dari keletihan, dari kecapean dunia dan gangguan-gangguan yang ada di dunia, ila rahmatillah, menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fajiru yastarihu minhu al-ibad.
wal fajiru yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajaru wad dawab. Adapun seorang yang fajir, seorang yang jahat, seorang yang jelek, maka akan beristirahat dengan kematiannya itu al-ibad wal bilad, hamba-hamba Allah yang lain. Negeri akan aman darinya. Wasyajar wad dawab, bahkan pepohonan akan aman dari kejahatannya. Wad dawab, demikian pula hewan-hewan pun merasa aman daripada kejahatannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lalu siapakah kita? Apakah kita termasuk mereka yang mukmin sehingga dengan kematian itu kita akan beristirahat? Ataukah na'udzubillah kita seorang yang fajir sehingga dengan kematian itu orang-orang beristirahat dari kita? Ikhwan fillah rahimakumullah. Sungguh dengan mengingat kematian kita akan mendapat banyak faedah. Kita akan mendapat banyak manfaat. Seorang ulama ad-daqqaq mengatakan, Man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ukrima bi thalathati asya, dia hendak dimuliakan dengan 3 hal. Ta'jilut taubah wa qana'atul qalb wa nasyatul ibadah. Yang pertama, dia akan segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb, dia akan merasa puas dengan karunia Allah, dengan pemberian Allah, dengan nikmat Allah. Apapun yang Allah berikan dia akan puas. Walaupun dia seorang miskin, walaupun dia orang yang sakit, walaupun orang yang tidak berada, tapi dia senantiasa qanaah, memiliki sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasyatil qalb, yang ketiga, wa nasyatil ibadah, dia akan diberi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasyal mauta uqiba bi thalathati asya. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka dia akan dihukum dengan 3 hal. Akan dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah. Dia akan senantiasa menunda-nunda taubat, tidak segera bertaubat kepada Allah. Bahkan mungkin kematian menjemputnya sementara ia belum bertaubat dari dosa-dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, tarkur ridha bil kafaf. Ia tidak akan ridha, ia tidak akan merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Walaupun sudah banyak yang Allah berikan kepada dia, harta benda yang melimpah, tapi tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa qanaah, mengejar-ngejar dunia, mencari dunia. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya dia diberi 2 lembah emas, dia masih menginginkan 1 lembah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, at-takasul fil ibadati. Dia akan dihukum dengan rasa malas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bersemangat untuk ibadah kepada Allah, bahkan mungkin tidak pernah merasa memerlukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana jadinya? Padahal Allah Azza wa Jalla menciptakan dia di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Wa ma uridu an yut'imun, aku tidak mengharapkan dari mereka untuk memberiku makan. Tapi ibadah yang karenanya Allah ciptakan manusia dia lupakan. Mengapa dia lupakan? Karena ia tidak mengingat kematian. Sungguh kematian merupakan sesuatu yang menakutkan. Kematian memiliki sakarat, sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya pada surat Qaf ayat yang ke-19, "Wa ja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid."
dan datanglah sakaratul maut bil haq, dengan benar-benar. Dzalika ma kunta minhu tahid, hal itu adalah sesuatu yang kamu menghindar darinya, menjauh darinya, tapi pasti akan mendatangi kamu, pasti akan datang dengan sakratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan bila mana kamu melihat idz zalimuna fi ghamaratil maut, saat orang-orang yang zalim fi ghamaratil maut, pada syada'idul maut, saat-saat sulit, saat-saat sempit karena kematian, wal malaikatu basitu aydihim, para malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka dan mengucapkan kepada orang tersebut, akhriju anfusakum, keluarkanlah diri kalian, keluarlah nyawa kalian, roh kalian, al yawma tujzauna 'adzabal hun, saat ini kamu akan dibalas, akan diberi hukuman yang menghinakan kamu, bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, disebabkan karena kalian mengucapkan sesuatu atas nama Allah padahal kalian tidak mengetahui yang benar, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan karena kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sakratul maut akan mengenai siapa saja. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merasakan sakaratul maut. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sebelum meninggalnya, sebelum wafatnya, di dekat beliau ada sebuah bejana yang berisikan air. Lalu beliau memasukkan tangannya ke bejana tersebut dan beliau mengusapkan ke wajahnya sambil beliau mengatakan, la ilaha illallah, tiada ilah yang benar kecuali Allah, inna lil mauti sakarat, sungguh kematian itu memiliki sakarat, rasa sakit yang dirasakan oleh mereka yang dicabut nyawanya, sakaratul maut. Na'udzubillah min dzalik. Kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa agar memudahkan tercabutnya nyawa kita. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja semacam itu, bagaimana dengan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil mauti ma wajada, qalat Fatimah wa karba abatah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la karba ala abika ba'da al-yawm, innahu qad hadara min abika ma laysa bitarikin minhu ahadan, al-muwafatu yawm al-qiyamah. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya dan merasakan payahnya saat-saat tersebut, maka Fatimah radhiyallahu anha merasa sedih dan mengucapkan, wa karba abatah, duhai betapa sakitnya ayahku, betapa sulitnya ayahku. Maka Nabi SAW mengatakan, la karba ala abika ba'da al-yawm, tidak akan sakit lagi, tidak akan susah lagi ayahmu setelah hari ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh kematian sesuatu yang sangat menakutkan.